Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan ngomongin kasus yang sedang hangat terjadi teman-teman. Ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang sangat tragis, yang mana ini adalah kasus mengenai seorang mahasiswa yang masih berusia 21 tahun yang menabrak seorang ibu-ibu pada saat dini hari yang terjadi di kota Pekanbaru teman-teman. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin kasus ini teman-teman, jangan lupa teman-teman kasih tombol like dan tombol subscribe untuk channel DB News agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari berita lokal maupun dari dunia mancanegara teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke beritanya. Marisa Putri, perempuan yang masih berusia 21 tahun ini telah menabrak seorang ibu rumah tangga menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi, yang mana kejadian tersebut ada di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 3 Agustus 2024 dini hari teman-teman. Korban tersebut bernama Rantih Marningsi. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang masih berusia 46 tahun teman-teman. Renti pada saat itu tengah mengendarai sepeda motor dan secara tiba-tiba ia ditabrak dari bagian belakang oleh mobil Toyota Race milik Marisa yang dikendarai dengan kecepatan tinggi teman-teman. Naasnya, Renti langsung dinyatakan meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat yang ada di bagian kepalanya teman-teman. Dan luka tersebut ia dapatkan usai ditabrak hingga terseret sejauh 50 meter teman-teman. Menurut Marisa, ia sendiri tidak tahu bahwasanya ia telah menabrak seseorang teman-teman. Ia itu baru sadar ketika ia diberhentikan oleh para warga sekitar yang mengejarnya. Lalu bagaimana kejadian ini bisa terjadi teman-teman? Well, kejadian penabrakan ini dipicu akibat Marisa yang sebelumnya ini telah mengonsumsi minuman beralkohol dan juga narkoba. Jadi kejadian ini dipicu akibat pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh dua hal tersebut teman-teman, yakni alkohol dan juga narkoba. Di sana mengkonsumsi miras dan narkoba jenis sinek. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, saudari Marisa pulang sendirian mengendarai mobil Toyota Race warna biru ada di depan rekan-rekan sekalian, dan terjadi laka lantas di Jalan Nangka. Karena yang bersangkutan di bawah pengaruh narkoba, kemudian langsung lanjut terus bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui telah menabrak atas nama saudari Renti tersebut. Sangat miris ya teman-teman, ya lagi-lagi adalah sebuah kejadian yang ada kaitannya dengan alkohol dan juga narkoba ya teman-teman ya. Kemarin kasusnya Ronald Tanur kita ketahui bahwasanya ia juga terpengaruh oleh minuman beralkohol, dan baru-baru ini ternyata kasusnya Marisa juga sama teman-teman, akibat minuman beralkohol ditambah narkoba lagi, double. Kepolisian Pekanbaru telah menyampaikan kronologi dari hasil pemeriksaan yang telah mereka lakukan terhadap tersangka Marisa teman-teman. Jadi, pada tengah malam di tanggal 3 Agustus, ini antara pergantian tanggal 3 ke 4 Agustus teman-teman, Marisa ini dihubungi oleh kawannya yang berinisial T untuk menghampirinya di salah satu kafe di Pekanbaru, yakni di Sagoka TV Hotel teman-teman. Setibanya di sana, ia bertemu dengan T beserta dengan kawannya yang lain, yakni yang berinisial O. Singkat ceritanya, si Marisa ini ditawarin oleh dua temannya ini tadi itu sebuah barang atau obat terlarang yang berjenis ekstasi teman-teman. Hingga saat ini polisi masih memburu kedua teman Marisa yang berinisial T dan O ini teman-teman. Para polisi menduga bahwasanya teman Marisa yang berinisial T dan O ini telah mengamankan diri mereka usai mengetahui informasi mengenai kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Marisa teman-teman. Jadi pinter ya, dia sangat cikap ya teman-teman ya. Ini adalah kasus pemburuan. Jadi teman-teman yang mungkin tahu ya, nanti mungkin para kepolisian sudah bisa menjabarkan ciri-ciri dari orang yang berinisial T dan O ini teman-teman. Jadi kalau ada kabar mungkin bisa langsung dikabari ke kepolisian ya teman-teman ya. Meskipun telah menyampaikan rasa penyesalan dan juga permintaan maaf kepada keluarga korban teman-teman, Marisa tetap dijadikan tersangka oleh para kepolisian dan ia dijerat dengan pasal 311 ayat 5 UU LAJ nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal hingga 12 tahun penjara. Kemudian ada juga pasal 310 ayat 4 UU LAJ nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Jadi, apa pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kejadian ini teman-teman? Well, bagi teman-teman sekalian, kalau Anda sudah mabok ditambah mengkonsumsi narkoba, ya jangan sekali-kali berusaha untuk menyetir kendaraan teman-teman, karena kan ini bahaya gitu loh teman-teman. Jadi kadang gitu ya, kita ini sebagai manusia udah berusaha untuk berhati-hati di jalan, udah coba untuk memakai kendaraan kita dengan baik, menggunakan perlengkapan keamanan yang baik, tapi ya
namanya takdir ya teman-teman, ya kita tidak tahu bahwasanya kematian kita ini ada di mana dan kapan teman-teman. Jadi saya turut berduka cita dengan kasusnya ini teman-teman, terutama bagi para keluarga korban ya. Saya harap para keluarga korban bisa tabah dan juga korban ini bisa diterima di sisi Tuhannya teman-teman. Tetapi yang penting dari kasus ini ya teman-teman, yang bisa kita pelajari bahwasanya adalah kalau kita ingin berkendara kan di jalanan umum itu kan gak cuma jalan milik kita teman-teman, tapi itu adalah jalan milik umum yang mana itu juga diakses oleh para warga-warga Indonesia yang lain. Jadi gimana caranya kita ini bisa memastikan diri kita agar bisa aman saat berkendara teman-teman, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena ya tidak bisa egois juga gitu loh teman-teman. Kalau kita di jalanan umum kan kita kan juga bergabung dengan orang-orang lain, di mana keselamatan kita itu juga ditanggung oleh orang-orang lain, yang mana orang-orang lain ini kita nggak tahu itu loh faktor-faktor hidupnya itu seperti apa. Bisa jadi ia terkonsumsi, ya sebelumnya mengkonsumsi narkoba, terpengaruhi oleh narkoba, itu adalah sangat-sangat merugikan kan bagi orang lain juga yang ada di sekitarnya teman-teman. Dan ini adalah pesan krusial yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya bagi para kalian-kalian yang masih muda-muda ya, yang masih mencari jati diri kalian teman-teman. Kita tahu bahwasanya perkembangan pergaulan di Indonesia ya khususnya ya sekarang ini mulai mengarah ke hal-hal yang negatif ya hitungannya ya. Kita itu mulai menormalisasi hal-hal yang buruk bagi para kehidupan orang tua kita dulu ya kan. Jadi kita mulai menormalisasi hal-hal negatif ini teman-teman. Jadi para teman-teman khususnya bagi para kaum muda pun juga dengan diri saya, kita saling mengingatkan saja bahwasanya di kehidupan kita yang sekarang ini ada baiknya kita memperhatikan circle-circle yang ada di dekat-dekat kita teman. Jadi pastikan teman-teman kita ini bisa membawa dampak positif bagi hidup kita gitu loh, bukan dampak buruk gitu loh teman-teman. Khususnya bagi kasus ini ya minimal ya, ini adalah kita cerminkan diri kita bahwasanya hal-hal seperti obat-obatan terlarang ataupun pergaulan-pergaulan bebas atau hal-hal negatif lainnya terkait kehidupan pergaulan dunia ini, itu mari kita jauhi teman-teman. Jadi kita pilih teman-teman yang memang bisa mendapatkan dampak positif bagi diri kita gitu loh. Karena sejatinya teman-teman menggunakan atau mengkonsumsi hal-hal yang terlarang ini itu tidak membawa dampak baik bagi diri kalian. Itu sama sekali tidak membawa dampak baik ya teman-teman ya. Jadi ini malah justru akan membawa keburukan, membuat kalian menjadinya nanti ketagihan hingga segalanya itu tidak terkontrol dan akhirnya bisa membuat rugi orang lain juga gitu loh teman-teman. Jadi saya harap bagi teman-teman sekalian tolong pesan tersebut diterima baik-baik, dan bagi teman-teman yang punya pendapat tersendiri mengenai kasus ini jangan lupa teman-teman tulis di kolom komentar ya, seperti apa, mari kita diskusi bareng-bareng. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Bagi teman-teman sekalian jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk channel DP News agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dunia mancanegara teman-teman. Serta jangan lupa juga follow akun sosial media kami baik di Instagram dan juga di TikTok dengan ID DB Media News. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Faisal pamit undur diri. Sampai jumpa.